TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah, hari ini saya mau coba review nih motor yang sedang booming dari Honda, yaitu Honda PCX 160. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, ini saya udah berada di dealer Honda, yaitu tepatnya di Aceh Motor, Kota Bandung. Dan saya udah dapat izin buat nge-review motor Honda PCX ini. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa nih teman-teman yang belum klik tombol subscribe di channel saya, silahkan klik terlebih dahulu, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Ini dia videonya, Honda PCX 160. Nah, kita langsung masuk aja ke dealer Honda Aceh Motor Kota Bandung ya. Kita langsung ketemu sama tim penjualannya, yaitu Teh Marsha nih. Nih Teh Marsha. Salam satu hati. Ya, salam satu hati ya Teh ya. Ini saya mau izin Teh, mau coba review Honda PCX 160 yang sekarang booming banget ya. Dari segi desain dia udah berubah dari yang lama. Terus dia mesin juga berubah ya Teh ya. Betul. Apa aja sih yang berubah? Sebelum kita bahas ke motornya, saya mau tanya-tanya dulu sama Teh Marsha. Siap. Gimana Teh? Oke, kalau dari PCX 150 ke PCX 160 ya, itu lumayan banyak sih perubahannya gitu kan. Mungkin sambil lihat unit atau gimana nih jelasinnya ya? Nanti paling saya coba review dulu Teh sendiri. Nanti siap. udah saya review, kita ngobrol-ngobrol bareng sama Teh Marsha bagaimana dia OTR-nya, kelebihannya, terus apa aja sih yang didapat benefit kalau teman-teman beli motor di Honda Aceh Kota Bandung ini. Yes. Nah, kita langsung coba bahas motornya. Makasih Teh Marsha ya. Mari. Siap. Nah, teman-teman, kita lanjut aja nih langsung. Nih. Honda PCX tahun 100 lagi saya. Tahun 2021 ini 160 cc. Ini motor cc yang terbesar di kelasnya menurut saya dengan kompetitor dealer sebelah. Saya lebih suka yang ini. Kenapa? Karena dari segi desain tuh dia lebih keren, kece badai lah. Nah, kita bahas satu persatu untuk bagian depannya nih teman-teman. Yang pertama tuh kelihatan banget ini perubahan dari PCX 150 ke PCX 160 adalah desain lampu. Nah, ini desain lampunya nih teman-teman, dia itu sudah mengusung LED, lampu LED semuanya. Ini nanti saya coba nyalain ya. Nah, ini lampu LED-nya, lampu kecilnya tuh ada 4, ini 2, ini juga 2. Dan ini terlihat dari desainnya itu Honda mendesain asalnya itu dari bawah besar ke atas dia mengecil seperti facelift gini, dan ini lampu sen berada di atas. Ini dia juga sudah didesain dari bahannya tuh Stanley ya teman-teman. Nah, untuk lampu Honda ini dia sudah mempertahankan di RL, dia ada di sebelah sini di RL-nya. Dan ini untuk lampu jauhnya bisa dinyalakan ketika kita menggunakannya. Jadi dari segi depan itu saya sangat suka karena perubahannya terlihat jelas ya. Mukanya tuh lebih gagah, lebih robotik mungkin menurut saya. Jadi 2021 banget. Perbedaannya dari 20 sangat signifikan untuk bagian lampu. Nah, kita lanjut nih ke bagian bawah, yaitu kaki-kaki. Sebelum ke kaki-kakinya teman-teman, ini bisa dilihat dia spakbor depannya jaraknya tuh cukup lebar ya, cukup jauh. Dan di belakangnya ini udah ada covernya. Jadi kalau misalnya kita ketemu jalan yang basah, becek, ini bisa nggak masuk ke kolong mesin. Jadi aman, bagus ya, ini saya suka. Dan peleknya juga dia berubah. Dari asalnya PCX 150 tuh cuma si bintangnya tuh nggak bermotif seperti ini. Dan peleknya itu nih, saya pegang itu dia ada lekukan tapi nggak lurus ya, agak semi melekuk. Terus konturnya itu keren lah menurut saya ya, robotik 2021 lah menurut saya. Dan ini untuk profil bannya teman-teman, dia pakai ban ukuran 110/70 dengan
ini udah tubeless dengan ban kondisi udah tubeless, jadi nggak pakai ban dalam lagi ya. Secara tuh motor PCX yang 2021 banget tuh, udah desainnya keren banget tuh. Nah, lanjut ke bagian atasnya teman-teman. Ini ada windshieldnya itu kita lihat desainnya tuh dari bawah kecil ke atas melebar, dan ini cover windshieldnya itu keren lah menurut saya. Cuma sayangnya ini dudukan plat nomor emang ada di depan ya, jadi windshieldnya tuh ketutupan. Ini kalau misalnya plat nomornya di bawah, menurut saya lebih gagah lagi, karena ini terlihat looks dari bagian depannya tuh full gitu menurut saya. Nah, untuk bagian depan ini cuma ada logo kebangsaan dari Honda nih. Oke, ini untuk bagian depan. Oh ya, ini tipenya yang combi brake ya, bukan yang ABS. Perbedaannya dari bagian remnya, ini udah pistonnya udah beda ya. Nah, ini tipe yang combi brake. Oke, kita lanjut ke bagian tengah dashboard atau speedometernya. Oke, kita lanjut ke bagian stang dan dashboard atau speedometer. Aduh, kebiasaan review mobil jadi bilangnya saya dashboard ya teman-teman, sorry nih. Nah, untuk bagian stangnya nih teman-teman, kita bisa lihat dia itu Honda mempertahankan desain PCX yang sebelumnya. Dia menggunakan full chrome, lihat, silver aluminium seperti ini. Saya suka banget, kenapa? Karena ini tuh terlihat, bukan terlihat lah, jadi dia mengidentifikasikan bahwa PCX ini tuh elegan dan mewah. Nah, jadi chrome itu ciri khasnya mewah dan elegan. Nah, dia sampai si logo-logo Hondanya itu ini dia pakai chrome juga. Cuma kita bisa lihat nih teman-teman, ini untuk perkabelannya dia dipertahankan. Emang sih dulu tuh seperti agak semrawut, cuma ini udah pakai tali-tali ya, klep, jadi lebih rapi, dan dia dimasukkan ke dalam sangat rapih menurut saya. Jadi ini adalah perubahan dari PCX 150 ke PCX 160. Dia untuk kabel-kabelnya lebih rapi. Dan ini stangnya dia sama chrome juga. Cuma ada yang berbeda tuh, ini lihat, untuk bandulnya tuh dia pakai chrome juga, silver, keren banget. Senada dengan handle rem, dia warna chrome juga. Dan kita bisa lihat untuk putaran gasnya, ini ciri khas Honda banget. Untuk kelas PCX sih menurut saya nih kurang oke ya. Cuma ini emang ciri khas dari Honda, dia ada garis-garis seperti ini. Nah, kita coba langsung nyalain bagian dashboardnya. Speedometer ya. Sekali lagi kita pijat dulu nih yang kunci ini sampai dia hijau. Oke, lalu kita tekan. Udah tekan, ini bisa dilihat dia ada lampu indikator warna biru. Ini keren banget. Kenapa? Karena nanti kalau dia saat malam hari teman-teman, kita tahu bahwa motor ini udah kontak ya. Kita tinggal geser ke kanan sekali lagi, dan sudah nyala. Nah, seperti ini dia tampilan speedometernya, bisa dilihat nih teman-teman. Nah, untuk bagian speedometer kita bisa lihat dari desainnya tuh ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, dia ada lekukan-lekukan, dashboardnya seperti ini, dan di kanan dan kiri ini udah ada pengaturan untuk mengetahui berapa kilometer, average-nya, odometer lah, bisa disebut seperti itu. Kita coba pijit. Nah, ini ada trip. Jadi ini trip untuk mengetahui kita berapa jauh menggunakan kendaraan ini. Nah, ini total kilometer yang telah ditempuh. Oke, ini mungkin seperti ini, dan ini adalah kecepatan ya saat kita berkendara. Ini ada jamnya juga teman-teman, keren. Jadi kita nggak usah lihat jam di tangan, di dashboard motornya juga sudah ada. Dan ini panel-panel instrumen ya, ada lampu ya, ini lampu jauh, terus ini aki, cek engine, ini temperatur, dan ini udah ada otomatis berhenti itu apa namanya dari Honda tuh, ISS kalau nggak salah, idling stop system ya. Dan ini kunci. Coba kita coba yang pijit sebelah kanannya. Ini apa? Ini apa ya? Nggak ada. Oke, mungkin untuk bagian speedometer seperti itu. Nah, kita bahas instrumen yang ada di stang. Ini yang tadi saya bilang
Ini ISS, dia jadi untuk menghemat bahan bakar juga. Kalau di lampu merah 3 detik atau sampai 5 detik dia berhenti, otomatis mati dan bisa digas untuk nyala kembali. Keren banget. Nah, ini klaksonnya kita coba ini. Klakson, sorry sebelah sini. Ini tombol starter. Nih klakson. Ini ciri khas Honda banget ya, cuma dia nggak cempreng lah, ini lebih ngebas menurut saya. Oke, untuk ini tombol lampu hazard kita nyalain. Di speedometer juga dia nyala, dan di bagian lampu depan dia juga nyala ya teman-teman. Oke, kita matiin lagi. Ini idling stop, lampu hazard, ini starter, klakson, lampu dekat, lampu jauh, dan ini lampu sen, ini standar aja. Nah, kita lanjut, kita matiin dulu lah ya biar akinya nggak soak. Oke, nah kita lanjut. Ini spesifikasi dari Honda PCX nih teman-teman, bisa dilihat. Ini dia ada keterangan atau informasi ditempel stiker seperti ini, jadi gampang untuk merawat seperti tekanan angin, terus kondisi ban, berapa beban yang harus maksimal di beban sama PCX ini, dan bagasinya juga ini cukup luas. Oke, nah di bagian bawah stangnya ini nih teman-teman, kita tinggal pijit sedikit aja seperti ini, lalu dia terbuka. Ini adalah storage, tempat penyimpanan untuk bisa nyimpan handphone, dompet, ini bisa. Dan saya coba masukin tangan saya, ini cukup dalam loh, jadi ini bisa memuat barang, dompet, handphone, atau barang-barang kecil lainnya. Dan ada power outlet ya, ini ada power outlet juga, cuma bentuknya tuh udah USB, jadi kita nggak usah pakai sambungan seperti car charger lagi, tinggal masukin kabel data, kita bisa ngecas di dalam, jadi selama perjalanan HP kita bisa terisi. Ini keren banget. Oke, kita tutup. Nah, untuk buka bagasi, ini ada tombolnya di sebelah keylessnya ya. Kita, oh ini nggak bisa dipijit ya kalau kita belum dikontak. Kita kontak lagi ya. Ini udah hijau, tekan, ini baru bisa dibuka nih. Nah, kalau belum dikontak teman-teman, ini bagasi itu nggak bisa dibuka. Nih, wih, ini luas banget teman-teman, bisa nyimpen barang begitu banyak. Helm juga ini satu, mungkin di belakang ini bisa naruh jaket, barang-barang lainnya. Dan ini udah ada tools juga di bagian bawah jok. Dan ini kita coba tutup, dia nggak menutup. Keren banget. Ini sistemnya kayaknya Honda PCX 160 mengadopsi sistem hidrolik, tapi dia bukan hidrolik ya, ini ada semacam per penahan. Ini keren banget. Kenapa Honda gak dari dulu ya bikin inovasi seperti ini, jadi kayak Honda yang lain ini bisa pakai, tapi ini keren banget ya. Mungkin perlu waktu lah untuk inovasi ya, nggak bisa instan. Oke, ini keren banget, saya suka. Nah, ini videonya kita lanjut aja, nggak dipotong-potong ya, langsung aja biar kelihatan realnya gitu saya nge-review motor Honda PCX ini teman-teman. Nah, kita langsung ke bagian sampingnya nih teman-teman, atau bagian footstepnya. Saya coba naikin. Nah, ini untuk bagian footstepnya, saya rasa untuk Honda PCX 160 cc ini dia mengalami perubahan. Dia ini sedikit lebih panjang, jadi saya nyaman ya untuk pijakan kaki, karena yang PCX 150 dia agak ke bawah seperti ini, sedangkan ini dia lebih panjang. Dan bahannya juga, ini dia bahannya karet ya, banyak karet, bisa dibuka juga, ini bisa dibuka seperti ini. Jadi kalau misalnya udah rusak atau kotor, ini bisa diganti ya, praktis dan inovatif banget ya. Oke, nah untuk bagian footstepnya. Nah, sedangkan untuk bagian lainnya ini ada footstep penumpang, kita bisa lihat seperti ini. Desainnya kece banget ya, nggak norak, 2021 banget lah perubahannya. Nah, seperti ini. Ini footstepnya bentuknya segitiga seperti ini, nggak seperti footstep lainnya ya, seperti ini nih. Ini Honda EDP footstep seperti ini. Tapi kalau yang PCX keren ya, dia dibuka seperti ini, kalau ditutup seperti tidak terlihat ada footstep untuk penumpang. Nah,
dia mengalami perubahan juga di bagian mesin. Cuma untuk bagian mesin nanti kita ngobrol sama tim penjualannya Teh Marsha apa aja perubahan dari mesin PCX 160 ini. Kita lanjut ke bagian belakang nih. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagian belakang si PCX ini terbaru, kita ada yang kelewat nih, yaitu bagaimana cara buka dari tangki bensin PCX ini. Kita kontak dulu sekali. Oke, udah hijau. Kita putar ke kanan, tekan dulu sekali, sep, nyala. Kita putar ke kanan. Dan ini ada tombol untuk membuka tangki bensin, yaitu full. Yang bawah itu untuk buka bagasi ya teman-teman. Kita klik dulu. Nah, ini terbuka. Saya ulang ya, agak jauh mungkin kameranya. Ini saya klik seperti ini, dan dia otomatis terbuka. Ini saya suka banget. Kenapa? Karena buat untuk cover tangki bensinnya ini sudah menggunakan sistem hidrolik, jadi otomatis terbuka. Dia tertahan seperti ini. Kita tinggal buka tutup tangkinya, dan ini bisa disimpan di cup tutup tangkinya. Ini ada cup tutup tangki, jadi kita nggak usah megang tutup tangki atau nyimpen di mana aja biar bodinya nggak lecet. Ini saya suka banget ya, keren nih. Ini salah satu inovasi juga menurut saya dari Honda. Oke, kita tutup. Sip. Nah, untuk bagian belakangnya nih teman-teman, kamera bisa ke sini. Oke. Untuk bagian belakangnya ini bisa dilihat dia sudah menggunakan ada perubahan juga dari PCX 150 ke 160. Dari segi desain lampu ini sudah LED semuanya, keren banget. Full LED dari bagian depan, lampu sen, lampu utama, lampu jauh, lalu lampu bagian belakang, rem dan sen belakang juga sudah menggunakan LED. Nih lihat, keren banget menurut saya, bukan lebay ya. Jadi ini kayaknya menggoda tabungan ya, menggoda celengan, kalau enggak menggoda untuk beli. Bagaimana caranya buat beli motor ini nih, keren banget, saya suka. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya, ini sudah ada pegangan juga, pegangan bagian belakang untuk geser-geser motor ini, handle bagian belakang. Dan bagian spakbornya itu ada semacam reflektor juga. Ini ada tulisan kebangsaan Honda ya, mungkin kurang lebih seperti ini untuk bagian belakang. Dan bagian untuk knalpotnya nih teman-teman, ini desainnya cuma beda dikit sama PCX 150 ya. Overall masih ada mengalami penyegaran lah menurut saya. Oke. Nah, ini untuk bagian mesin dia sudah pakai ESP Plus. Nah, kalau PCX sebelumnya itu dia cuma ESP. Kalau yang PCX 160 ini dia sudah pakai ESP Plus. Ini bisa di zoom nih, lihat, ini udah ada emblemnya juga, ngasih tahu bahwa kalau PCX 160 ini udah pakai ESP Plus ya. Ini covernya tuh masih bahannya sama hard plastik. Ini bawahnya tuh, ini kalau bawahnya udah besi ya, cuma yang bagian tengahnya ini sama hard plastik. Oke, untuk shock breaker dia masih sama ya menurut saya. Dan ban belakang juga dia tubeless, depan tubeless, belakang tubeless. Jadi motor Matic Sport ini kayak gini lah, keren banget, full spec gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot cari ganti ban, kecuali teman-teman mau modifikasi motor ini ya. Nah, oke. Sedangkan untuk bagian samping nih, kita bisa lihat nih ada emblem chrome dari PCX. Ini PCX seperti ini, dan desainnya tuh dari depan tuh dia ramping ya, ramping. Tapi ke belakang tuh dia bohai menurut saya, jadi apa ya, ngena banget desain sportinya. Dan dari samping juga ini masih kelihatan untuk bagian lampunya. Jadi kalau kita belok masih kelihatan lah indikator lampu sennya. Oke, mungkin segitu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang Honda PCX 160cc ini. Kita langsung tanya-tanya lebih detail spesifikasi tentang Honda PCX ini ke Teh Marsha. Oke, Sobat Eka TV, ini saya udah bersama Teh Marsha, tim penjualan dari dealer Honda Aceh ya? Aceh Motor. Oh, Aceh Motor di Kota Bandung nih. Kita tanya-tanya dulu lebih detailnya tentang si PCX 160cc tahun 2021 ini. Nih, Teh Marsha bisa dijelasin lebih detail apa aja sih perbedaan dari PCX 160 sama PCX yang 150. Okay. Jadi ini biar lebih informasinya tuh lebih akurat menurut saya.
Oke, jadi paling kalau dari saya pegang aja. Oke, boleh. Kalau dari PCX 150 ke PCX 160 paling kita mulai dari looks-nya dulu nih ya, A, ya. Looks-nya. Ya. Oke. Looks-nya itu banyak impresi konsumen itu bilangnya kok kayak lebih ramping ya gitu. Karena saya lihat sebelum realnya di videonya juga dia terlihat lebih ramping dibanding yang sebelumnya. Betul sekali, terlihat lebih ramping karena untuk dari segi perbedaan dimensinya aja tuh dia memang lebarnya itu dipersempit, gitu. Dipersempit, Ya, jadi ramping ya? jadi ramping, tapi panjangnya dipanjangin. Oh, panjangnya lebih panjang sedikit. Betul lagi. Terus kesan kita naiknya juga tidak setinggi kita naik PCX 150 karena dia yang kemarin karena dia ini untuk ukuran dimensi tingginya lebih rendah sedikit sekitar 3 cm lah gitu. Dari mana itu? Pendeknya dari bannya apa shock breakernya apa? Dari dimensi rangka sendiri diturunin dari 3 cm ditambah dengan ukuran ban belakangnya. Ukuran ban belakang. Betul. Yang dulu berapa nih Teh? Kalau yang dulu itu kan depan itu 100, belakang 100 per 70, Oke. belakang itu 120 per 80. Yang dulu. Yang dulu. Kalau sekarang itu kalau yang sekarang ini 110 per 70, belakang juga 130 per 70 juga. Oh, jadi ukurannya itu sama-sama per 70. Jadi dia terlihat lebih pendek ya. Betul. Dan dari segi rangka juga mengurangi pengurangan tinggi sekitar 3 cm ya. Tinggi dari tinggi ban ke peleknya gitu. Ya, yang belakang ya. Terus peleknya sendiri kalau yang belakang itu ukurannya juga dia diperkecil gitu. Makanya yang dulu berapa? Kalau yang dulu itu 14 Ringnya? Ya ringnya sekarang 13. Oh, lebih kecil ya? Lebih kecil, jadi kesana kita kalau naik ya nyaman lah. Enak aja gitu kakinya. Nanti, gitu kan lebih napak boleh ya. Cobain ya? Boleh, silakan. Teman-teman kita bisa lihat bagaimana sensasi berkendara dengan Honda gitu. Ini ada berapa warna nih Teh? Ini kalau nggak salah tadi ada tulisannya di sini, ini tipenya combi brake ya? Betul, ini combi brake. Ada 2 tipe sih sebenarnya PCX ya, sama seperti yang dulu tuh ada CBS dan ABS. CBS sama ABS. Yes, betul. Untuk warna nih? Untuk CBS ada 4 warna, ABS juga ada 4 warna. Paling sama semuanya, punya warna merah, punya warna putih, punya warna hitam. Tapi kalau misalnya yang paling membedakan untuk yang combi brake itu dia ada warna matte blue. Oh, night blue. Matte matte gray yang abu, yang CBS ya. Yang CBS. Matte gray warna abu. Untuk matte blue-nya untuk yang ABS. Oh, jadi bedanya kalau di CBS dia warna gray. Yes. Kalau di ABS dia warna blue. Betul sekali. Sisanya sama. Jadi ketahuan di jalan tuh mana ABS mana CBS, mungkin dari yang abu sama biru deh. Tapi CBS sama ABS menurut saya masih oke lah, cuma sedikit di sistem pengeremannya. Dan teman-teman, ini kayaknya ini motor salah satu incaran saya juga. Nah, untuk OTR-nya nih di Honda Aceh Motor ini berapa nih untuk tipe CBS sama ABS? Untuk OTR-nya, kalau misalnya PCX 160 sekarang itu dia yang CBS itu ada di harga 30.175. 30.175. Ya, dibanding dulu 29.900. Jadi cuma naik 275. Oke, cuma naik sedikit kita mendapatkan perubahan yang signifikan. Yes, ya. betul. Nah, tapi ini 3175 kayaknya lebih murah ya dibanding dealer-dealer lain. Oh gitu ya? Iya, saya nggak tahu ini sekalian Aceh Motor seperti apa ini. Saya kan review juga nih dia. Nah, untuk ABS-nya berapa? Untuk ABS-nya itu dia di 33575. 335. Dibanding dulu 32700, berarti naik sekitar 875. Oke. Beda 800, yang dulu ini beda 200. Ya, karena mungkin untuk yang ABS-nya banyak sekali fitur tambahan kan ya, gitu. Jadi agak worth it juga sih menurut saya gitu. Oke Teh. Mungkin ya teman-teman yang berminat di Bandung bisa beli di Aceh Motor sama Indonesia khususnya, dan ada bonus-bonus yang bisa dikasih oleh Aceh Motor. Untuk pembelian PCX 160 itu kita udah dapat kasih bonus jaket eksklusifnya PCX 160. Jaket. Dan cover remote smart key-nya si PCX 160. Keyless soalnya kan. Ya, betul. Ada cover remote-nya itu khasnya PCX-nya gitu. Jadi helm, jaket, terus dan cover remote. Kalau oli terus ompang mungkin atau ompang sudah free, dikasih free. Lalu kita tidak pernah ada biaya potongan apapun sih, tidak jadi ada. Itu free ya ompangnya. Jadi kalau kita udah beli
tinggal pasang bisa langsung dipakai ya. Betul sekali. Gitu. Terus kalau misal untuk cash kredit juga kita bisa, cash tukar credit. tambah juga kita bisa. Trading bisa ya. Betul. Trade ya. Terkhusus untuk kredit kita lagi ada program potongan angsuran dan potongan tenor. Oh gitu. Berapa nih potongannya teh? Promonya teh? Itu nanti mungkin boleh langsung kontak-kontak aja Oke, sih, kontaknya. karena dia relatif ya, tergantung dia pengambilannya. Sama DP mungkin betul, ya. betul, tergantung pengajuan. Jadi teman-teman kalau yang berminat bisa hubungi Teh Marsha, nanti kontaknya saya simpan di deskripsi ya Teh Marsha, jadi bisa Silakan. dihubungi WA. WA ada. Ada, telepon langsung juga boleh. Enggak. Oke Teh Marsha, saya sebelumnya ucapin terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng tentang Honda PCX 160. Kita langsung aja test drive bagaimana Honda PCX 160.